Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyadi, calon guru penggerak Angkatan 8 SMK Negeri 1 Kota Kong Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ingin mendemonstrasikan modul 1.3.A.6 demonstrasi konstekstual. Modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelum saya melanjutkan tentang model manajemen perubahan, di sini saya akan memperkenalkan. Di sini ada Bapak Trinova Hasti Yunianta, beliau adalah fasilitator saya, dan Bapak Yomi Sumbala sebagai pengajar praktik. Selanjutnya ada model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau bisa sering disebut IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahap Bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama yaitu B ya. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Ini bisa disebut dengan Bagja. Dari modul 1.3 tentang visi guru penggerak, saya mengambil visi di sini bersinergi untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, berkolaboratif, dan berkebinekaan global. Di sini sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ada mandiri, ada kreatif, bergotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Identifikasi atau kekuatannya yaitu yang pertama di sini ada atasan, kami sangat mendukung. Ada lagi alam sekitar juga, di lingkungan kami itu ada pertanian, perkebunan, dan pantai. Lingkungan di sekolah kami yaitu kegiatan-kegiatan positif di masyarakat, berbagai suku ada, dan di sini ada kegiatan positif yang sudah berjalan. Yang pertama yaitu pada hari Jumat, yaitu infak, kepedulian sosial dalam suka atau duka. Dan sebelum mulai belajar, siswa-siswi diharapkan untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Gaya belajar siswa yaitu kinestetik, terus rekam sejawatnya sangat mendukung dalam berkolaborasi. Prakarsa perubahannya yang pertama yaitu mengembangkan program 5S. Terus ada kelas meeting, ada market day untuk menumbuh kembangkan perilaku berakhlak mulia, kreatif, dan kolaborasi antar peserta didik. Yang kedua, memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar untuk menumbuh kembangkan perilaku kreatif peserta didik, yaitu pertanian, perkebunan, dan pantai. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan menyanyikan lagu wajib nasional sebelum memulai pelajaran dan pada saat terakhir mau pulang, yaitu pada saat jam terakhir.
Dari banyaknya prakarsa perubahan, di sini bisa disimpulkan atau yang saya pilih yaitu mengembangkan program 5S, class meeting, market day untuk menumbuh kembangkan perilaku kreatif dan kolaboratif peserta didik. Prakarsa perubahan menggunakan analisis atap yaitu aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Aset yang pertama yaitu yang pertama dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat serta semangat dari peserta didik. Tantangannya yaitu kurangnya 5S, kreatif dan kolaboratif peserta didik. Tantangan berikutnya yaitu memfasilitasi peserta didik untuk melaksanakan kegiatan kelas meeting dan market day, memberikan teladan kepada peserta didik untuk membiasakan 5S. Nah, ini tantangan. Yang berikutnya itu aksi, melaksanakan kegiatan 5S, kelas meeting dan market day. Yang terakhir yaitu P, pembelajaran, menumbuh kembangkan perilaku berakhlak mulia, kreatif, kolaboratif peserta didik. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri. Di sini ada Kanva Bagja ya. Yang pertama yaitu B, buat pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan perilaku berakhlak mulia, kreatif dan kolaboratif peserta didik? Di sini ada tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu yang pertama mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan perilaku berakhlak mulia, kreatif dan kolaboratif peserta didik. Yang kedua, membaca literatur mengenal kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan 5S, kreativitas dan kolaborasi anak di kelas. Yang ketiga, melakukan refleksi diri dan dapat juga meminta umpan balik terhadap situasi pembelajaran saat ini sehingga memiliki bricks marking atau titik tolak ukur bergerak. Jadi butuh penilaian-penilaian dari teman sejawat atau umpan balik. Yang kedua yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, siapakah di sekolah saya atau di sekolah lain yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan perilaku berakhlak mulia, kreatif, dan kolaborasi peserta didik. Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut peserta didik membuat mereka merasa lebih kreatif dan dapat berkolaborasi. Yang ketiga, situasi apa saja yang dapat kita lihat dalam kegiatan yang menumbuh kembangkan perilaku berakhlak mulia, kreatif dan kolaborasi peserta didik. Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang menumbuh kembangkan perilaku berakhlak mulia, kreatif dan kolaborasi peserta didik. Tindakannya yang perlu dilakukan yaitu pertama, mewawancarai atau melakukan survei kepala sekolah, rekan sejawat dan peserta didik tentang kegiatan yang menumbuh kembangkan berakhlak mulia, kreatif dan kolaboratif yang pernah ada di sekolah. Mencari contoh nyata bagaimana kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan berakhlak mulia, kreativitas dan kolaboratif peserta didik. Jadi di sini juga kita mencari informasi
dari sekolah-sekolah yang sudah melakukan perilaku berakhlak mulia yang sudah pernah dilakukan peserta didik. Yang berikutnya yaitu G, gali mimpi, the dream. Pertanyaannya, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan perilaku berakhlak mulia, kreatif, dan kolaborasi peserta didik telah berjalan dengan baik? Tindakan untuk menjawab. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan diskusi dengan rekan sejawat, membayangkan peserta didik yang telah memiliki akhlak mulia, kreatif, dan kolaborasi. Yang kedua, melakukan survei untuk membuat deskripsi sikap guru dalam merespon kesalahan peserta didik. Yang ketiga, melakukan wawancara kepada peserta didik tentang bagaimana mereka ingin bersikap dan merespon kesalahan yang mereka buat. Yang keempat, melakukan pembiasaan kegiatan yang terkoneksi dengan kegiatan 5S, kelas meeting, dan market day di dalam pembelajaran. Yang berikutnya yaitu J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana? Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan perilaku berakhlak mulia, kreatif, dan kolaborasi peserta didik. Yang kedua, apakah langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Tindakan untuk menjawab yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mengukur efektivitas atau efisiensi, kekuatan atau potensi tindakan yang paling sederhana yang dapat dilakukan segera mungkin. Yang kedua, membuat daftar skala prioritas tindakan yang dapat dilakukan. Yang ketiga, berdialog dengan peserta didik tentang hal-hal baru apa yang bisa mau diwujudkan bila mereka bisa diberi kebebasan untuk berkreasi. Dan yang keempat, dikaitkan bagaimana hal baru tersebut merupakan kontribusi positif untuk sekitarnya. Dan yang terakhir yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan membantu saya dalam menerapkan dan mengembangkan kegiatan yang dapat menumbuh kembangkan perilaku berakhlak mulia, kreatif, dan kolaborasi peserta didik? Membuat daftar dan jadwal kepada kepala sekolah rekan sejawat untuk observasi kegiatan pada tanggal 12 sampai dengan 15 Juni 2023 dan mengidentifikasi hal-hal kreatif yang baru yang terjadi dalam kegiatan kolaborasi. Yang kedua, menyusun rencana program kegiatan kelas meeting dan market day serta mengumumkan sehingga warga sekolah dan peserta didik dapat berperan dalam kegiatan tersebut. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.